nih bagi moms yang mungkin sedang hamil, mempersiapkan kelahiran. Kan kita tadi bilang ya Dokter Leni bahwa mempersiapkannya itu sedini mungkin gitu ya. Nah, persiapan apa sih Dokter Leni agar moms itu bisa ASI eksklusif? Nah, jadi sebenarnya produksi apa sih yang harus dipersiapkan supaya bisa ASI eksklusif? Yang pertama itu adalah pada saat sejak dari kehamilan, malah jauh sebelum kehamilan pun harusnya sudah bisa kita persiapkan. Kenapa? Sebenarnya untuk bisa memproduksi ASI yang baik, itu harus sebenarnya kita sebagai perempuan kita juga harus sehat, gitu. Iya. Jadi pada saat kita hamil, mungkin itulah pertama kali kita dokter obgyn perlu kerjasama yang saya tadi bilang. Dokter obgyn sudah menyarankan untuk mulai untuk konsul laktasi. Bukan berarti langsung dimasuk atau apa, tidak. Hanya untuk mempersiapkan satu yang penting itu ya. Sejak awal itu kita sudah tahu nih, lihat secara anatomis adakah kelainan tertentu yang menyebabkan nanti akan menjadi penyulit ibunya untuk menyusui nanti jika sudah lahir. Baik itu anatomi, apakah ada penyakit-penyakit tertentu pada ibunya yang bisa menghambat untuk pemberian ASI, seperti ada HIPK, ada toksoka atau apa begitu ya, atau galaktosemia, kelainan hepatitis K gitu. Ya betul, itu kan kadang-kadang jadi pertanyaan boleh tidak menyusui. Nah itu yang kita harus persiapkan sejak awal nih. Yang kedua, adakah kelainan-kelainan atau penyakit tertentu pada ibunya nih yang bisa nanti mempersulit untuk pemulaian atau mulai untuk pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga nih, psikis ibu. Nah ini kita kalau mau memberikan ASI kan kita harus support dari awal nih. Memberikan membangun pemikiran yang positif kepada seseorang bahwa ASI itu penting, itu sulit loh. Nah, jadi kadang-kadang dibutuhkan tim support tim support yang solid ya. Tidak hanya keinginan ibu. Iya, tim hore. Jadi tidak hanya ibunya yang punya keinginan kuat untuk menyusui, tetapi suami mensupport, ya kan? Jika kita tidak punya tim support yang bagus, ibunya tuh bakal stres nih, pressure-nya tinggi sekali. Jika ibunya semangat ngasih ASI, tetapi keluarganya seperti mertua, misalnya tinggal di mertua, kan dia nggak bisa berani ngomong nih. Nggak bisa ngomong kan, nanti lahir gitu ya, mertua PMI ya, Pondok Mertua Indah. Misalnya bayinya lahir, nanti nangis mulu kan, mereka masyarakat kita kan berpikir kalau bayi nangis pasti lapar nih, ya kan? Pasti lapar. Jadi ngejel lah istilahnya. Ngek dikit jejel. Ngek dikit jejel. Jadi ngejel gitu. Jadi berpikirnya selalu anak gue lapar, anak gue lapar, anak gue lapar. Nah gitu. Jadi kalau misalnya orang tua, misalnya mertuanya dibilang, aduh nangis terus itu ASI mah kamu pasti kurang. Udah kasih susu formula, selesai itu, buyar. Pasti tidak akan jalan ASI eksklusifnya. Itulah yang akan kita bangun pada saat sejak awal dari kehamilan itu. Kita bentuk, itulah yang kita persiapkan. Jadi psikis ibunya, support sistemnya, kita lihat adakah penyakit ataukah kondisi-kondisi keadaan ibunya sendiri yang mempersulit untuk pemberian ASI eksklusif nantinya. Itu yang kita bentuk sejak awal. Kemudian pas sejak trimester ketiga, nah itu biasanya kita persiapkan untuk ibunya mempersiapkan untuk IMD tuh. Jadi nanti ibu kalau lahir, nanti setelah lahir kita siap untuk IMD. Kalau dari WHO dan WHO itu mengatakan bahwa IMD itu sebaiknya 1 jam, maksimal 1 jam setelah lahir ya kita lakukan. Iya, 1 jam pertama lah. Dan pelaksanaan IMD itu bukan hanya 5 menit 10 menit. Kadang-kadang itu banyak teman-teman juga yang ngerjain IMD itu karena bayi ibunya SC gitu ya di OK. IMD katanya nih cuma 5 menit tempel. Saya nggak setuju banget gitu. Jadi kalau emang suhunya dingin nggak bisa memungkinkan untuk ngabsen doang. Iya betul. Jadi kalau hanya emang 3-5 menit tidak bisa dikerjakan, hanya mungkin sekedar kenalkan ibunya, bawa keluar, nanti di ruang recovery ya, ibunya setelah keluar. Iya, nanti mungkin itu bisa kita kerjakan untuk IMD. Karena apa? Itu butuh 45 menit sampai 1 jam untuk bayi mengenal supaya bisa cari puting ibunya sendiri. Jadi butuh waktu, nggak bisa cuma 5-10 menit. Nah itulah kunci awal untuk kesuksesan ASI eksklusif adalah IMD. Nah itu selain yang tadi IMD. IMD mungkin yang belum tahu, inisiasi menyusui dini. Diberikan 1 jam pertama ya dokter. 1 jam pertama setelah lahir, iya betul. Karena apa tuh nggak itu boleh
di usia 2 jam atau 3 jam, karena nanti dia udah bobok lagi bayinya, ya kan? Iya, Jadi waktu betul, awal iya. dia bangun, dia ada nempel skin to skin kontak ya dokter Leni ya. Betul, skin to skin kontak sebagai inkubator alami ya dari ibunya. Betul. Satu lagi dokter Desti, ini sebenarnya kalau kita mau IMD, bayi itu nggak perlu langsung dibersihin seluruh badannya atau nggak dari mandiin dulu. Kalau mau IMD sebenarnya bagusnya bayinya telapak tangan itu nggak usah dilap, nggak usah Lap, dikeringkan, iya, bener. Nggak usah, karena bau ibunya itu ada di badan dia kan. Jadi dia akan pada saat menyentuh kulit ibunya, dia tahu ini emak gua nih. Jadi tahu lah dia akan mencari emaknya. Dia Iya. akan cari emaknya Kalau karena dia bau cium, ketek ini emak saya ini nih. emak gue tahu deh. Ini mau tahu dia. Gitu ya.